kita sangat kekurangan dokter. Dan kekurangan dokter ini dikonfirm. Saya konfirm, lihat puskesmas. Kita udah mau 80 tahun merdeka. Puskesmas kita tuh sampai sekarang mungkin 400-500 tuh nggak ada dokter. Salah satunya adalah soal dokter impor. Apa urgensinya Pak? Kita ngeimpor dokter. Jadi waktu suruh transformasi sistem kesehatan nasional, kita buatkan strateginya. Jadi ada 6. Transformasi layanan primer, puskesmas posyandu. Yang kedua, transformasi layanan sekunder, rumah sakit. Yang ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan, vaksin, alkes, obat-obatan. Yang keempat, transformasi sistem pembiayaan kesehatan. Ini yang keuangannya, pembiayaannya. Kelima, transformasi SDM kesehatan. Nah, ini yang ada dokter asing. Yang keenam, transformasi teknologi kesehatan. Ada information teknologi, bioteknologi. Ini masing-masing ada 10-15 program utama. Memang yang paling ramai yang masuk ke Twitter, ke WA Group itu yang transformasi SDM kesehatan. Karena ini yang menyentuh tenaga kesehatan ya, terutama dokter. Itu sebabnya ramai. Tapi sebenarnya ada 100-an program yang dijalankan. Nah, salah satu programnya adalah kecukupan dokter. Karena dokter di Indonesia itu rankingnya sama Yemen dan Tonga. Google aja. Jadi berapa sih jumlah dokter per populasi Indonesia tuh? Saya jadi mereka malu karena rankingnya sama Yemen, Tonga gitu kan. Bangladesh, Timur aja di atas, Filipina di atas. Jadi kita sangat kekurangan. Itu dokter umum atau dokter spesialis? Dokter umum, apalagi dokter spesialis. Dokter umum aja udah kekurangan, apalagi dokter spesialis. Nah, saya bingung karena semua orang bilang, oh kita kekurangan 1/1000 itu rata-rata lower middle income country. Indonesia tuh 0,6-0,7/1000. Rata-rata dunia 1,76/1000. Dan kita kalau 1/1000 mau naik 1, itu kan butuhnya 280.000 dokter kan. Kita 280 juta. Jadi kita kurangan 140.000 dokter. Kapasitas per tahun cuma 12.000, gapnya ada 140.000. Jadi saya bingung kan, kurang. Begitu saya tambah dong, saya baru tahu bahwa di moratorium FK itu nggak boleh tambah. Saya jadi bingung kan, ini gimana ngitungnya dulu. Nah itu saya buka. Kenapa sih nggak boleh nambah Pak? Sebelum kita bahas ke dokter, kenapa nggak boleh nambah? Apakah ini ada kaitannya dengan bisnis atau gimana? Yang Bapak tangkap sebagai seorang Menteri Kesehatan? Ya, sebagai orang bekas bankir ya. Ya orang ekonomi kalau supply jauh di bawah demand, ya harganya tinggi. Oke, hukum permintaan dan penawaran. Oke, sekarang kita lanjut lagi Pak ke persoalan dokter tadi Pak. Jadi kita sangat kekurangan dokter. Dan kekurangan dokter ini dikonfirm. Saya konfirm, lihat puskesmas. Kita udah mau 80 tahun merdeka. Puskesmas kita tuh sampai sekarang mungkin 400-500 tuh nggak ada dokter. 5.000 nggak ada dokter gigi, ya ada 10.000. Kalau kita naik ke rumah sakit itu, rumah sakit ada standar dokternya tuh, butuh 7 dokter spesialis dasar. Mungkin dari 514 kabupaten kota yang lengkap mungkin di bawah setengah. Jadi udah habis-habisan kekurangannya. Kita punya misalnya serangan jantung sama stroke, itu butuh alat yang namanya cath lab untuk intervensi. 514 kabupaten kota yang punya bisa nangani cuma 44. Jadi semuanya udah kurang sekali. Itu sebabnya kita adakan. Nah, dokter asing waktu itu spesifik itu untuk anak di sana. Jadi anak kita itu 12.000, 4,8 juta. Indonesia banyak banget. Satu Singapura. Setiap tahun satu Singapura kita nambah bayi, gitu kan. Dari situ 1/100, 48.000 punya kelainan jantung bawaan. Dari sini 25%, 12.000 itu punya kelainan jantung bawaan kritis. Severe congenital heart disease. Kalau nggak dioperasi, setahun bisa wafat. Kapasitas operasi kita cuma 6.000. Saya tanya 6.000-nya gimana? Jawab teman-teman waktu itu seleksi alam. Jadi wafat tuh 6.000 nggak ketangani. Operasi jantung memang dulu beberapa tahun yang lalu. Dan ini susah sekali kan? Harus nunggu berbulan-bulan Pak. Oh, malah tahunan kamu lihat di harapan kita. Jadi saya bilang, dok meninggal 6.000 anak setiap tahun. Mau bikin tambah dong spesialisnya 4 tahun kan? Matilah 4 kali 6.000, 24.000. Kalau saya bilang, aduh kalau saya nanti wafat, ditanyakan sama malaikat munkar nakir, udah ngapain aja sebagai Menkes? Waduh, saya takut dibully, takut di medsos nanti dihujat sama teman-teman sejawat, jadi saya nggak berani mutusin. Masuk neraka saya mendingan datengin dokter asing, datengin dokter asing supaya bisa membantu mengobati. Jadi sebenarnya nanti akan kita impor dokternya dokter apa kriterianya? Apakah dokter umum atau mungkin dokter spesialis? Kita hanya dokter spesialis yang dibutuhkan. Dan ini kan semua dokter spesialis ini kan di dunia juga nggak banyak, jadi harusnya nggak usah khawatir lah teman-teman. Dan juga ini masukkan mereka nggak seumur hidup di sini, mereka masukkan sementara.
Mereka juga bisa menularkan cara mereka Transfer bekerja. knowledge-nya. Kemarin kita coba sih dari Arab, kita undang bawa ke Medan. Wah, itu bisa ngobat bedah jantung anak banyak, bisa bedah jantung dewasa juga yang teknik-tekniknya kita jarang sekali nggak pernah lakukan di Adam Malik, itu akhirnya bisa lakukan dengan mereka. Kita bisa belajar juga. Nah itu dokter yang sudah masuk baru dari Arab Saudi aja Pak, atau mungkin sudah ada dari beberapa negara lain? Totalnya udah berapa dokter impor yang datang Pak? Saya nggak hafal angkanya ya, tapi beberapa izin sudah kita berikan. Jadi Salah satunya kan BUMN ingin bangun rumah sakit khusus di KEK di Sanur. Nah itu kita udah kasih izinnya, mereka boleh masukkan dokter asing juga. ada batasannya Pak? Ada aturannya ya, dari dokter asingnya diatur berapa lama kerjanya, maksimal kerja berapa banyak, dan mereka nggak boleh praktek mandiri ya, harus praktek di rumah sakit. Dan pada saat praktek mereka harus didampingi oleh dokter Indonesia supaya terjadi transfer teknologi.